Om Heru, ini Hmm. jadi secara regulasi tadi Hmm. Om Heru kan sampaikan bahwa Undang-Undang 99 nggak mengatur tentang internet sama Hmm. sekali. Otomatis internet protokol Hmm. termasuk VoIP itu Hmm. tidak ada di situ. Hmm. Berarti lisensi yang lahir Hmm. yang dikeluarkan untuk VoIP itu Hmm. sebenarnya yang ada dasarnya juga sebenarnya. Dasar, Secara itulah undang-undang. dasarnya ku sakara PDW, gitu loh bahasanya. Berarti sama juga dengan yang 2,4 pelarangannya Sama, itu sama. sama ya. Akhirnya ditulis cuma lewat Kepmen atau lewat Kepdirjen. Kan ngeri Oke. banget. Ya, Gitu. ya, ya. Makanya industri internet pada waktu itu dan cukup waktu yang panjang sampai akhirnya muncul UU ITE itu memang sulit bisa berkembang di Indonesia karena dasarnya cuma satu. Undang-Undang tahun 99 tahun 36, Undang-Undang 36 tahun 99 yang sebetulnya Itu pola tentang pikirnya telekomunikasi adalah ya. telco Ya, tentang telekomunikasi. gitu. Hingga ketika terus dilakukan sebuah koordinasi yang berbasis pada IP, basisnya cuma permen. Permennya permen yang tadinya permen hub gitu karena di bawah ke perhubungan, kemudian jadi permen kominfo, ketika berkoordinasi dengan kementerian yang lain kan nggak cukup kuat. Ya, ya. Gitu. Karena undang-undangnya nggak ada. Gitu. Barulah kemudian undang-undang ITE ada gitu ya. Tapi itu kan belasan di tahun 2000 Ya, udah berapa belas gitu. 2008. 2008. Ya, Tapi 2008 PP-nya tahun 2012. PP-nya baru 2012 gitu. Nah, itulah yang membuat sampai di periode itu ya IT nggak bisa, IT terutama internet susah majunya. Sudah ketinggalan ya. Kita udah ngelangkahnya udah sangat lambat sekali. Ini mungkin yang akhirnya membuat kita perkembangannya seperti sekarang. Jadi satu sisi teknologi yang maju, tapi karena basis regulasinya untuk tidak implementasinya kuat, nggak bisa sehingga aplikasi. perkembangannya juga jadi terserah suka-suka aja. ya, karena ya tadi perkembangannya cuma diatur oleh Permen. Nah, ketika berkoordinasi dengan KL yang lain, ya kementerian lembaga yang lain, kan nggak cukup kuat. Emang dianggap ya, apalagi terus Permen ini dikoordinasikan dengan kementerian yang di bawah, yang di luar kebetulan tidak di bawah Polhukam, ya nggak dianggap lah. Gitu. Itulah kerumitan yang awal yang terjadi. Dan situasi itu terus berlangsung gitu. Bahkan kan ITE pun dan PP-nya juga munculnya belakangan. Tapi itu kan pada aplikasi-aplikasi tertentu, pada basis mendasarnya ya memang harusnya undang-undangnya sendiri gitu loh. Undang-undangnya sendiri, termasuk industrinya. Sekarang nih industrinya internet masih ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 yang pola pikirnya masih telco gitu. Sementara telkonya sendiri sekarang di atas internet ya. Nah, telkonya sendiri gelagapan ya, udah Sekarang di kan atas bukan internet di atas gitu. internet. Itu situasinya udah begitu gitu. Nah, inilah yang menurutku ya pemerintah ini harus mikir secara komprehensif, bahkan mulai dari fondasinya dibenahin. Fondasinya dia harus benahin. Gitu. Baru ke atas gitu. Tahun 2012 itu sebenarnya pernah ada rancangan undang-undang revisi Undang-Undang 36. Oh, dia yang tahun 2006 aku ikut ngerancang kok. Ada kok waktu aku jadi pengurus di Mastel, jadi ketua Mastel, pernah jadi ketua Mastel waktu itu pernah ngerancang ini. Berarti sudah 2 kali diupayakan revisi ya, gagal kan? Selalu gagal karena itu tadi melindungi salah satu institusi ya, sebut aja Telkom lah ya, melindungi Telkom gitu supaya tidak terganggu. Karena dia udah bahasanya menikmati status quo. Udah kayak politik aja. Nah, satu lagi Mas. Ini yang mengerikan. Ya. Satu lagi. Kayaknya ini ada persamaan garis waktu ini. Jadi bahwa organisasi-organisasi lain yang lahir hampir bersamaan dengan AMSI itu namanya semuanya memang terdorong oleh situasi atau suasana perjuangan ini. Nah, memang gini. Sekitar tahun 2000-an itu memang perjuangan komunitas waktu itu loh ya. Aku kan cuma salah satu orang. Banyak banget teman-teman di komunitas yang menyadari situasi ini. Kemudian bersama-sama gitu. Kompak bagaimana terus menghadapi terutama ya regulator. Terutama regulator. Dia ada menghadapi itu gitu dan
dan lahirlah ya ABJI ini kebetulan salah satu yang memang internet kan pasti dari ABJI awalnya karena kan Iya, iya. asosiasi penyelenggara internet. Lahirlah kemudian warnet ya, Begajul Irwin tuh waktu itu muncul di situ. Jadi Awari. Jadi Awari, terus Kemudian kemudian soal 24 Didin, jadi Indoweli. Indoweli, Didin Iya. muncul, kemudian muncul lagi FTII. Nah, sampai waktu istilahnya FTII muncul tuh gini. Kenapa kita nggak mau gabung sama Mastel aja? Karena Mastel mindsetnya telco. Telco. Tel. Iya, iya. Iya. Telco. 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 Memang dibentuknya Dan isinya dari memang awal orang-orang banget. telco. Isinya orang-orang telco. Nah, ya Mastel. Iya. Tel. Masyarakat telekomunikasi. Awalnya masyarakat Sekarang telekomunikasi. Sekarang mungkin telematika. Telematika. Nah, dulu masyarakat telekomunikasi. Sampai kita akhirnya ngebentuklah satu wadah namanya FTI, Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Di situ ada macam-macam lah ya, yang Semua asosiasi Anima, lah. semua asosiasi yang IT ya, bukan yang Yang IT, telco. ya. Nah, karena waktu itu yang dianggap kaya, yang mampu, itu adalah ABJI, maka ditaruhlah sekjennya selalu ABJI. Dulu awalnya. Sekarang enggak. Sekjennya selalu ABJI karena memang harus ABJI yang jadi motor. Sekarang udah Gitu. enggak nih sekjen. Nah, itu udah Itu juga ABJI juga dia. ABJI juga, tapi kan enggak harusnya ABJI, dan dulu janjinya dibiayai oleh ABJI. Yang janji siapa? ABJI sama komunitas. Nanti saya tagih janjinya. itu ada MOU-nya. ada Atau apa ya, PKS-nya minutes atau- of meeting, ada minutes of meeting. Masih ada, punya, Pak. Pak? Harus dibiayai pendirian ya, FTI dulu. oleh ABJI karena Namanya Pak Teddy Soekarno. waktu itu ABJI didukung sama komunitas ketika persoalan waktu itu ABJI mulai menjadi mampu gitu karena sebagai pendistribusi IP di Indonesia dan pendistribusi domain waktu itu. Jadi kan cukup mampu nih. Nah, karena kemampuan itulah ABJI diharapkan jadi apa ya? Soko guru untuk kegiatan yang berbau IT atau internet digital di Indonesia. Kalau ABJI sekarang cuma bikin dirinya sendiri, menurut gua kualat itu ABJI itu ntar. Karena janji-janjinya dulu, dukungan yang diberikan oleh komunitas kepada ABJI itu luar biasa. Ya nanti diingatkan lah. Kita harus ingetin ABJI. Tapi balik ini. Ya. Pada tahun berapa sih adanya IP itu mulai di ABJI? Gini, waktu itu ya, IP itu gua sendiri nggak terlibat dalam proses awal ya. Jadi ada teman-teman dari Fasilkon UI ditambah dengan teman-teman dari ITB waktu itu memulai untuk memfasilitasi adanya IP address ya dan domain di Indonesia. Nah, IP address ini agak mudah karena cuma sekelompok orang aja, sekelompok institusi aja yang terlibat gitu. Nah, domain yang paling rumit karena kan banyak nih ininya, stakeholder yang ada di sana kan banyak. Nah, IP address ini kemudian tentunya dimulai oleh para ISP yang waktu itu urusannya langsung dari ISP ke Epinik kan gitu. Yang akhirnya karena terlalu panjang, kasihan sama teman-teman apalagi yang nggak bisa komunikasi bahasa Inggris, ABJI kemudian gua sama Sanjaya, pokoknya San gua nggak mau tahu, tolong ABJI tunjuk jadi ini. Jadi istilah kepanjangan tangan. Jadilah tahun 2001 tuh jadi kepanjangan tangan Epinik. Nah, NIR-nya 2013. Nah, itu diresmikan jadi NIR. Oh, jadi NIR-nya 2012-an lah, waktu itu. Padahal sudah mulai 2001. Ya itu cuman formalitas aja sebetulnya ya, penguatan. Secara Tapi faktualnya itu sudah 2001 gitu. Nah, pada waktu itu dan itu didukung oleh seluruh asosiasi, seluruh komunitas non ABJI waktu itu. Saya pakai IP registry ya. Ya, itulah sebabnya harusnya ABJI itu mengingat jasa itu. Gitu. Karena semua komunitas mendukung itu. Boleh disebutin paling tidak 2-3 gitu. Aspiluki, Apkomindo, Anima, terus ya semua anggota FTI. Semua anggota FTI sebenarnya. Iya kan? Apa lagi selain itu? Awari. Karena memang dibutuhkan sebuah endorsement atau dibutuhkan. Ya waktu itu kan ada dukungan komunitas. Apa istilahnya endorsement itu lu memang betul-betul dapat kepercayaan itu dari seluruh komunitas. Nah, itulah sebabnya
Waktu itu gue lupa ya, karena gue yang ngurus ADRT-nya waktu itu. Gue lupa itu di dalam ADRT yang masih tercantum apa enggak. Tapi waktu itu memang kita memang punya bahasanya gini, eh promising, janji, setia kepada pembentukan ini bahwa ABJI itu harus mendukung keberadaan teman-teman yang minimal FTI gitu. Untuk FTI ini apapun kegiatan FTI harus didukung oleh ABJI. Harusnya begitu. Oke. Ya, makanya kesepakatannya dulu Sekjen ABJI lah yang selalu akan istilahnya ABJI akan selalu jadi sekjen pada setiap kepengurusan FTI. Nah, ketuanya gantian dari Aspiluki, dari Apkomindo, dari Anima, dari mana gitu loh. Iya. Karena ABJI di situ karena mempermudah penggunaan anggarannya ABJI. Setidak-tidaknya ex officio dari pengurus Yes. atau apalah. Yes. Jadi, Kayak Sekjen ABJI waktu itu ex officio jadi sekjennya Ya, FTI. FTI. Kayaknya itu mirip dengan yang domain. Kalau yang domain itu dia support ke ISOC, lokal ISOC. Kalau domain supportnya ke ISOC waktu itu. Tapi karena satu dan lain hal, ISOC nggak layak didukung, akhirnya nggak kita dukung. Tapi tidak ada tertulis waktu itu. Cuma semestinya begitu. Karena ISOC ini kan melibatkan stakeholder yang juga stakeholder users. Ya, Gitu. Itulah sebabnya Dia lebih luas sih. lebih luas. ya lebih, mas lebih itu masif. Gitu. masnya bukan tel itu, mas Iya. internet. Yes. Masyarakat internet. Ya. sebenarnya. Internet Ah. ISOC ya. Itulah sebabnya kenapa bukan Mastel waktu itu yang jadi induknya para IT di Indonesia. Kalau endorsement itu tadi memang penting, bro. Jadi lu kalau daftar internet, kalau apply IP address itu kan ngisi form kan ada pertanyaan tuh. IP ini akan digunakan untuk apa aja. Nah itu internet registry juga sama. IP registry Makanya juga dulu sama. ABJI jadi pengelola IP di Indonesia, pengelola operasional ya, terus juga pengelola domain. Cuman sayangnya tidak selalu berjalan mulus gitu. Akhirnya domain lepas dari ABJI. Gitu ceritanya. Nah itu kalau mulusnya perlu diceritain itu. Basicnya aja. Basic aja ya. Nggak yang maksudnya bukan gimana, yang Mas? basic, bukan yang basic, tapi yang Om Heru memang terlibat di dalam proses Oh iya. spin-out gitu. Ya, jadi memang selain IP dan gue berhasil jadi membangun ABJI dengan menjadikannya ABJI sebagai distributor IP, terus juga domain. Nah, urusan domain ini karena dirintis bukan oleh kelompok orang-orang industri internet, dirintis oleh orang-orang personal kayak siapa namanya? Pak Ibam ya, terus Pak Yos, mulai dari Pak Yos. Didi Partono ya, awalnya dari Pak Yos. Nah, ada hal tertentu yang waktu itu ngelihatnya mungkin kalau menurut gua gini, ABJI ini terlalu powerful waktu itu. Tapi sampai akhirnya kayaknya itu mirip dengan pendapatnya Pak Didi. Ya. Sebentar, ada satu pertanyaan dari Pak Didi di hold di situ ya. Itu bagaimana pindahnya dari ABJI? dari UI Dari Fasilkom. dari ITB, Saat dari UI dulu ke ITB kemudian ke ABJI. Itu ABJI. ceritanya gimana sih katanya? Gini ya, gua bukan pelaku ya, tapi karena memang waktu itu yang ngurusin, tahu memang dari perpindahan dari PAU ke ITB itu sebenarnya diawali dengan hal-hal ya zaman dulu tuh karena penggunanya masih sedikit, udah lu aja deh. Gitu. Gue nggak mau cerita ya tentang bagaimana pindah ke Budi ya ke PAU. Ya tapi dari Budi ke ABJI Pak. Nah waktu itu Budi nggak punya server, nggak punya duit buat ngoperasiin, skillnya dia teknis. Akhirnya ngajak ABJI untuk mengoperasikan bersama-sama. Nomor rekening nggak punya, lembaga jadi nggak ada gitu loh. Infrastrukturnya disediakan oleh ABJI, termasuk administratif. ABJI yang nyiapin. Teknikalnya. Nah, tahun 2004 tiba-tiba Budi ngambil keputusan bukan Budi, sorry. Budi cuma salah satu. Sekelompok orang mau bikin yang namanya perkumpulan. Seperti akhirnya jadi Pandi sekarang. Kalau gue waktu itu bukan orang ABJI. PND ya, perkumpulan pengelola nama domain. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau gue bukan pengurus ABJI mungkin gue nganggap ini rencana bagus.
karena bisa dikelola secara lebih profesional. Cuman karena waktu posisi gue kan sebagai sekjen ABJI dan gue tuh menjadikan salah satu domain, karena domain waktu yang lebih cukup menghasilkan uang itu buat gaji staff sama buat bayar sewa kantor. Oh, jadi waktu itu domain lebih ada Waktu itu ya, waktu itu. Ya, Waktu itu IP ya. kan Jumlah memang IP kan terbatas. cuma berapa ISP Kalau sekarang kan dulu ISP ya. banyak anggotanya. Kalau dulu Kalau kan sekarang kan dikit. banyak banget gitu. Nah, kan jadi waduh, ini kelompok ini bikin ini nggak ngomong-ngomong, nggak pakai ngobrol, nggak pakai apa, tiba-tiba mau pergi aja gitu. Sebentar Pak, sebelum lanjut lagi. Hmm. Duluan mana domain sama IP ke ABJI? Bareng aja. Barengan atau Duluan domain. Duluan domain. domain? Karena Ya. IP kan baru 2001 Hmm. gitu. Nah, kalau apa namanya domain itu 9 berapa berarti? 99 lah. 99. Di awal-awal Sanjaya. Yang inisiatif sebenarnya siapa? ABJI-nya atau dari ITB-nya? Bareng. Bareng ya. Waktu itu mungkin karena kan jadi pengguna. Waktu itu awalnya yang ngejualin ISP. Jadi ISP yang jualan. Kalau zaman Jualan dulu, domain. kalau zaman dulu mungkin ini ya. Registernya tuh ISP lah. Betul. Kalau zaman dulu udah wajib ISP itu harus ngasih domain, Sama email, sama ya, internetnya. betul. Sama website. Jadi ya domain sama ISP itu jadi registrarnya lah waktu itu. Nah, karena ISP jadi registrar daripada kelompok yang dari PAU ini satu-satu ke ISP, mendingan langsung sama ABJI. Iya. Nah, ABJI lah yang kemudian mengorganisir ini. Dan itu 99 awal udah mulai komersial waktu itu. Ya, tadinya kan gratis, dikasih aja, main kasih aja. Yang punya jasa besar dalam konteks akhirnya terjadi yang namanya pengelola domain ini, itu ya PAU ITB. Bukan. Fasilkom UI. Fasilkom UI. Nah, PAU ITB, kelompok ini kemudian berencana untuk ya yuk kita komersilkan karena semakin berat kan gitu, harus ada honor. Ya udah kalau gitu biar ABJI yang handle. Gitu, handle infrastrukturnya, administratif termasuk pembiayaan. Pada waktu itu pada saat perpindahan, ini mungkin tambahan aja Om Heru. Perpindahan dari UI ke ITB itu tadi kan itu dari Pak Ibam ke Pak Budi kan. Memang itu disertai dengan kesepakatan dari Pak Ibam bahwa Pak Budi memang harus bikin organisasi komersial. Kalau itu silahkan tanya yang karena kalau gue gue tuh dengar, nanti gue ceritain lagi, bukan kompetensi gue lah untuk itu. Meskipun tahu, bukan pelakunya. Meskipun gue tahu ceritanya. Tapi kalau dari ITB ke ABJI kan pelaku. Oh, pelaku. Nah, itu bareng-bareng. Dan seterusnya sampai pisah pelaku nggak? Nah, pisahnya pelaku juga. Nah, jadi tahun 2000 baru ngaku. 2001, 2002 tuh 2003 ya. 2003 sih, 2003 2004. Waktu itu gue punya konflik yang sangat berat sama teman-teman dari yang teknisi yang waktu masih namanya IDNIC. Gitu. Masih pakai nama IDNIC. Masih pakai nama IDNIC. Karena waktu itu kan memang sepakat menggunakan IDNIC. Tapi dalam IDNIC ini layanannya 2 ya? Oh, bukan. Atau cuma 1? Satu. Domain aja. Karena yang awalnya IDNIC sebetulnya direncanakannya IP juga di IDNIC, domain juga IDNIC. Cuma nama IDNIC udah dipakai sama teman-teman yang ngurusin domain. Nah, untuk ini ya ntar gampang lah urusan itu nantilah gitu ya. Kalau udah artinya kalau udah situasinya aman, yuk kita rembuk supaya dalam IDNIC tuh ya ada IP, ada domain gitu. Cuman sejak 2000-an ini yang pengurus ID domain itu udah mulai jaga jarak nih sama ABJI, sampai dia bikin perkumpulan bukan ngumpet. Nggak ngajak-ngajak ABJI, nggak ngomong sama ABJI. Sah-sah aja sih sebetulnya. Dan kalau gua bukan sekjen ABJI, gua bilang mungkin yang benar begitu kali ya. Tapi nggak ada PKS perjanjian tertentu sebetulnya. Tapi waktu itu kan isinya email doang gitu, nggak ada saya kontrak-kontrakan gitu, nggak ada. Jadi gitu.
Ini mungkin nggak menyangka bisa sebesar ini. Iya, karena dulu nggak nyangka kan. Makanya jangan Ya, besar-besar sama. Pak. Kalau udah Sama. besar bikin ini. Di mana-mana internet itu kan pasti diawali dari komunitas yang basisnya itu trust. Iya. Ketika nggak nyangka jadi bisnis, mulai Iya, bertengkar. Nah, makanya harus disiapkan gitu. Disiapkan untuk kedepannya besar. Gitu. Lah, Jadi, iya. Jadi waktu mimpi dulu. konflik itu terjadi gitu ya, dari satu sisi gue bilang, dari satu sisi ya, sebab kalau kita sisi yang waras nih, bener juga lu sebetulnya. Gitu. Tapi dari sisi yang lain gue sebagai pengurus ABGI, ya nggak gitu-gitu amat kali gitu ya. Tapi Ada satu. sebentar sebelum lanjut ke sana, saya cuma sedikit aja ini. ID NIC, kepanjangannya apa? Indonesia Network Information Center. Ya. Ya, biasanya NIC ini NIC. IP biasanya. Enggak. Gabungan. Enggak, gabungan. Biasanya gabungan ya. Gabungan. Kalau NIC di luar juga NIC, semua NIC itu gabungan. antara Pokoknya domain gini, dan NIC itu adalah wadah untuk Internet Resources. Name Iya, and iya. numbers. tapi Name bukan and numbers. name and numbers. Name ya. and numbers. Ya basicnya dari Nah, yang jadi harusnya karena ID NIC ada di ABGI, jadi harusnya Karena NIC itu ada di ABGI, harusnya ID NIC itu kan ada di ABGI. harusnya negara punya concern ini harusnya. Bukan negara harus memiliki, tapi ada Minimal. kehadiran negara di sana. Harus ada kehadiran negara. Terus selama ini Bapak bilangnya komunitas, kok tiba-tiba sekarang Gini. Ya. Ada sebuah perubahan, ada pergeseran nilai-nilai tertentu. Mulai dari perilaku dan paradigma tentang internet. Ya, dulu internet basisnya selalu komunitas. Ya. Ya. Yang nentuin apapun itu komunitas. Ya. Tiba-tiba internet, siapa sih yang duga sampai sekarang? Ya. Salah satu bukti konkretnya tuh IP versi 4 sampai habis. Itu karena yang bikin pun nggak ngeduga internet bakal jadi kayak begini. Iya. Oke. Dulu pun internet tidak diduga bahwa butuh domain, ada .id, .myid, ada .id, ada .id, ada .in, .my, .sg. Karena memang tidak diduga kayak sekarang. Dulu kan adanya cuma .com, .org, .net, nggak diduga. Yang bikin internet juga nggak diduga. Oh, tapi kalau yang itu kata Pak Didi sih udah ada, cuman memang awal-awal orang Amerika maunya yang .com, apa itu. Karena awalnya enggak. enggak. Belakangan, gua tuh ya baru waktu jadi pengurus di ABGI baru ngeh bahwa tahun 76 Ratu Elizabeth II itu udah komunikasi sama pejabat-pejabatnya, udah pakai email. Memang pertama-tama email ya. email. Sama layanannya email, cuman emailnya harus masuk ke tahun konsul. 76 itu. Gitu. Emailnya masuk ke konsul. Jadi ini pemahaman ya, wawasan gua aja ya. Memang tidak ada desain untuk seperti ini. Nggak didesain untuk begini. Gitu. Sampai pada akhirnya kemudian government juga menggunakan, terus industri menggunakan. Dulu setelah government, lembaga akademik gunain. Yang gila tuh industri. Sampai akhirnya ini kebayang nih, tahun 2000-an gitu ya. Itu sampai kita, loh, kok internet bisa kayak gini? Bahkan ITU ya, karena gue terlibat waktu itu prosesnya, kan masih jadi sekjen ABGI. ITU untuk coba ngerebut ICANN, ngerebut internet dari ICANN, itu baru tahun 2005 loh. Waktu konferensi ITU, baru ICANN diundang, ITU bilang, internet harus dibawa koordinasi ITU. Orang ICANN bilang, silakan bikin gitu. Ya, begitu ICANN bilang silakan bikin, orang IT bilang, bikinnya gimana ya? Pindah pun terlambat. Iya. Saya bikinan sendiri aja dari IP version 4 ke IP version 6 aja nggak bisa pindah-pindah. Nah makanya. Udah too big. Iya, gitu. Jadi salah satu bukti konkretnya adalah IP-nya aja bisa nggak cukup. Kan di luar dugaan banget. Gitu. Nah, itu hal yang jarang terjadi sebenarnya. Kehabisan resource. Ya makanya kan nggak masuk akal toh. Iya.
nggak mungkin kan Iya. merancang sesuatu terus kehabisan resource, nggak masuk akal. Iya. Tapi di internet terjadi. Berarti mereka nggak membayangkan pengguna itu 4,6 miliar ya? Wah, nggak dibayang. kebayang. Sangat tidak terbayang. Ya kan itu Oke, kita balik ke Lanjut urusan ke kita. yang Gimana? tadi. Sejarah Apa? apa? Sejarah tadi. Iya, sejarah tadi dong. Tadi mau ngelanjutin apa tadi yang Tadi- Oh ya, Iya. jadi waktu terjadi konflik tersebut gitu ya. Akhirnya karena gue juga terus terang ya ketergantungan terhadap kelompok yang dipimpin sama PAU di tinggi gitu ya. Ya mereka lebih punya kuasa kan untuk ini. Ya gue cuman bilang gini, oke deh gitu. Tapi nama ID ini harus lu copot dari lu, harus punya itu balikin ke Abji. Karena brand itu ya, itu udah gue daftarin ke Kumham Oke, atas nama Abdi. atas nama Abji. Nah, itu penting di statement ini. Ya, harus cari lagi. Karena Abjinya Jadi- ngerasa nggak ngerti gitu. Jadi brand ID Jadi Nick nggak bisa diklaim sebenarnya soalnya. sudah terdaftar Iya. di Kumham atas nama Abji. Iya, orang-orang yang ada di ID di waktu itu ya ada ya salah satunya Budi dan sebagainya nggak mikirin begitu-begituan. Iya. Sempat kita ini diminta kan- ya sama mereka ya nama itu. Ya nggak mungkin bisa lah. Karena Karena udah kan ada. terdaftar di sananya atas nama Tapi ID. pada Mencoba minta tapi ya nggak ke gua tapi pada ya enggak lah gitu. tahun berapa itu periodenya 2005 lah. periodenya Semi sama Roy itu Freddy sempat ke Kumham yang namanya Nix, logo Abji, logo ID Nick juga karena logonya bisa, tapi namanya itu ID Nick-nya kepanjangannya itu Karena Aduh. mungkin karena ada dua tadi. Ada Enggak, yang enggak, terdaftar sebagai merek, ada yang satunya lagi organisasi. Ya, jadi Ya, dalam ya, itu konteks maksudnya. dalam konteks brand, ya, terutama memang waktu itu logo logo ID Nick dan ada tulisan ID kan di logo tuh ada tulisan ID Nick. ya Nah itu udah punya Punya Abji, gitu. Tapi sebagai nama, itu gua nggak ngerti. ya, ya. Gua nggak ngerti kalau itu kan. Jadi yang gua Oh, berarti barangkali yang logo itu. Memang. ya logo ada tulisan ID Nick itu miliknya Abji. Udah Gitu. mungkin itu mungkin. Itu tapi namanya- yang gua ngerti itu. Kalau nama ID Nick sebagai nama naming gitu, aduh nggak ngerti gua, nggak ngerti. Dan nggak peduli juga, nggak penting lah itulah. Yang penting logo itu kan punya kita gitu. Nah, jadi waktu punya kita punya Abji maksudnya. Jadi waktu terus logo itu akhirnya harus diambil kita, baru kelompok yang gue bilang tadi, oh ya udah itu kembalikan ke pemerintah. Bukan kembalikan, dikirim ke pemerintah yang netral gitu. Dan terus terang itu terjadi setelah gue lengser kan. Gitu. Setelah gue lengser, terus ke periode selanjutnya AFC terus jadi bermasalah juga sampai ini. Tunggu dulu. Sebentar. Jadi ya. domain Hmm? yang mendorong ke pemerintah waktu itu Sepakat kita. kesepakatan bersama. untuk Karena udah Karena karena konflik ada- yang Karena Karena buntu konflik. kan, ya, karena sepakat buntu. untuk tidak sepakat kasih kepada Ya, ini, betul. penengah. Oke, jadi pemerintah diharapkan sebagai penengah. Diharapkan sebagai penengah. Jadi ya, istilahnya bukan penengah, tapi caretaker. Jadi Ya, benar, kira-kira jadi gitulah. benar komen yang terakhir. Kalau dua komunitas sudah tidak bisa ini, pemerintah Ya, juga sebagai serahkan ke penengah. pemerintah. Baru nanti balik lagi ke komunitas. Tapi care- Ya, betul. Sebagai caretaker itu sifatnya sementara karena tugas dari caretaker adalah membentuk Organisasinya. organisasi Ya. baru, pengelola baru. Nah, balik ke cerita yang tadi soal IX itu Hmm. tahun 2005, 6. 2006 yang periodenya Pak Heru itu kan 2002 waktu 2002 ke shutdown itu. 2005. 2005. Ancaman doang. Terus tapi- kemudian ada 2005 ke 2006. Sebentar, 2005 ke 2006 ada. kok setahun? Kan ini Kalau 2002, menurut gua mungkin 2005. karena menurut gua gini, karena bermasalah. Gua malas lah ngomong masalahnya apa gitu. Karena bermasalah sampai AX juga lepas gitu kan. AX juga akhirnya terlepaskan dari Abji gitu. Sesuatu yang geblek ini fundamental banget nih kalau AX ini. Kan nasibnya AXP ada di sini. Iya, Gua bisa lepas gitu. Gua kumpulin teman-teman waktu gua kudeta aja pengurus waktu itu. Gua terus terang gua yang ngelit kudeta itu. Dikudeta memang, terkudeta, bukan dikudeta, terkudeta. Karena waktu itu gue cuman, ini kok bisa gini sih, terus kumpul, banyak yang bilang, udah kita ganti aja, gimana caranya gitu. Ya ada yang ngomporin gitu ya gue Munaslup lah. ya, munaslup. Akhirnya munaslup. Oh, Munaslup, kudeta. Ya kudeta itu. Kirain bawa senjata, Bapak. Ya. Ya, tetapi mengenai insidennya itu sendiri sampai akhirnya pada saat itu kan beneran IX-nya itu memang putus. Ya,
Dimatiin. dimatiin. karena Oh, setelah kali ini beneran Beneran dimatiin. mati. karena Kalau waktu kemarin zaman ancaman. karena waktu gua ada di Abji nggak berani pasti. Oh. Kalau ada gua di sana, kan gua rada gila kan. Gitu. Nah, begitu gua lengser, nah terus akhirnya tuh pindah lah. Itu tahun berapa itu, Mas? 2006. 2006 ya. Karena 2005 kan gua lengser, ya, terus baru beranjak baru 2005 2006. 2006. Harusnya 2005 ke 2008 ya. Harusnya. Nah, 2006 lengser. Nah, baru pada waktu itulah, kalau nggak salah Sylvia kita daulat untuk Ya. Setelah 2006. ya, dan 2006 2009. baru pada saat itulah ada istilah ketua umum. Ketua umum. Ya, ketua umum Terus ya, pertama. baru era itu. Nah, kemudian pada waktu itu akhirnya Mbak Evi mengupayakan yang namanya IX darurat di lantai 11. Dan Iya, kemudian, karena waktu itu kacau IX waktu itu. ya, Tapi paling tidak ada secondary AIX waktu itu yang milik swasta penuh, yang bisa berfungsi, yang fungsinya sama dengan AIX, jadi nggak berasa sama sekali di publik. jadi urutannya IX yang sebelumnya, yang IX yang asli itu diambil alih oleh pihak lain gitu ya. Terus kemudian Abji sudah di bawahnya Mbak Evi membuat IX sementara. Sementara ya, karena memang nggak punya apa-apa. Ya, terus Punyanya kemudian cuma ruang kosong. Tapi kemudian sama router nggak kepake apa-apa. Ya, tapi setelah itu bangun kan yang di lantai Jadi harus dibangun baru. Tapi nggak mau diceritain tuh kejadiannya apa tuh, Pak? Om. Ini kan generasi Kenapa muda. gitu loh kok Kita sampai kayak bukan begitu? mau ngungkit-ngungkit untuk apa, tapi hanya Pembelajaran aja, Pembelajaran. histori. kalau memang bisa, kalau enggak ya tetap cerita. Gini, prinsipnya aja ya, prinsipnya adalah mishandling. Ya. Ada miskomunikasi, ada mispersepsi. Nah, ini mishandling. Menghandle itu yang miss gitu. Sampai terjadi hal yang hampir yang di luar perkiraan kita gitu. Ya karena handling, ya bahasanya nggak becus ngehandling kali ya. Konfliknya apa sebenarnya? Kenapa bisa sampai Buka lama ini, buka lama. Atau mungkin ada konflik kepentingan antara para pengurus dengan mishandling. Ya, mishandling mishandling itu maksudnya ketidakmampuan menghandle situasi. Gitu. Ketidakmampuan menghandle situasi ini yang terus mengakibatkan situasi jadi ketidakmampuan mengendalikan situasi itu terjadi di awal kan perkara domain. Tapi gue berusaha gimana caranya supaya ini jangan sampai masyarakat rugi. Ya, Pak stakeholder rugi. Sampai gue harus ngalah, diomelin sama publik, udahlah gue diam aja deh, iya dia terserah lu ngomong apa deh gitu. Tapi itu yang terjadi sampai akhirnya gue usahain pelan-pelan kompromi sama pihak mitra kita gitu ya. Nah akhirnya ya itu kan tadi dengan cara-cara yang tetap konstitusional sampai akhirnya kesepakatan itu terjadi. Nah yang kasus ini kesepakatan bahkan tidak terjadi. Gitu. Sampai udah stuck aja situnya. Kayak itu tadi ketidakmampuan dalam menghandle itu sampai akhirnya stuck gitu. Nah, sampai pengurus berikutnya ya harus berjuang merecovery itu. Karena itu memang betul-betul memang mengakibatkan dampak yang luar biasa. Dampaknya sebenarnya buat para pelaku industrinya. Kalau publik enggak buat Abjinya. Kan ada utang pajak, ada utang ini itu, ya, datang tagihan peralatan. Udah ya itu karena kan masalahnya gini dulu kan kalau yang pertama nih AX yang pertama nih kan routernya hibah. Nah dulu mau dibantu, gua udah usaha ini dapat bantuan router. Tapi begitu routernya jadi AX-nya udah hilang kan. Jadi routernya malah lari ke sana kemari, ya udah kan ditagih dong sama Cisco gitu. Yang itu akhirnya jadi beban. Nah itu jadi beban. Ya memang waktu itu Abji memang nggak punya uang cukup, nggak punya cukup anggaran lah. Meskipun punya kemampuan, tapi tidak cukup mengatasi persoalan yang ada. Untuk ngebangun AX kan ya, gede. Cost-nya besar banget gitu. Gitu ceritanya. Wah seru sekali ya. Memang perjalanan internet kita ini
penuh dengan dinamika ya. Oke, itu soal yang ini ya apa namanya yang tadi Oke. itu. Oke. Bagaimana kalau sekarang Om Heru menceritakan dengan kondisi kita sekarang? Oke. Internet kita seperti apa? udah selesai masa lalu. Hah? Masa lalu kayaknya udah. Udah Masih lah. ada yang tersisa? Sebenarnya masih ada Nah, yang mau yang saya masih masih ada. ada. Oh, ya. Sebenarnya Oke. konflik itu memang konflik maksudnya jangan terulang. Iya. Jadi Ya itu tadi gue cuma bilang gini, kalau pelaku sejarah tidak belajar dari sejarah, sejarah akan berulang. Iya. Jadi konflik memang akhirnya terjadi konflik di satu di domain, kemudian satunya lagi di X. Kalau IP oke lah. Karena IP baru menjadi Baru. NIR itu 2013. 2012. Setelah masa konflik-konflik tersebut Ya. lewat. Nah, IEX tetap di ABGI beroperasi sampai sekarang ya dan berfungsi domain Dan berkembang jadi casing-casing yang lain ya. Om Heru bagaimana keterlibatannya di dalam pengembangan domain berikutnya setelah lepas dari Ada gini ya. Prinsipnya gitu bahwa pengelolaan IP dan pengelolaan domain dua-duanya ini internet resources. Polisinya itu negara harus hadir. Hadir dalam bentuk apapun itu yang paling tidak menjaga supaya resources internet ini masih tetap berdaulat milik negara. Makanya bukan milik bangsa. Ya kan? Negara kan mewakili bangsa atau penyelenggara negara ini kan mewakili bangsa untuk dipercayakan mengelola sebuah bangsa kan gitu. Nah, negara harus hadir dalam konteks bagaimana dia punya kedaulatan, dijamin punya kedaulatan supaya resources internetnya ini kita jaga bersama. Dan yang punya power itu adalah negara. Mungkin maksudnya supaya kesinambungannya itu bisa terjadi. Ya. Kita kan nggak bicara cuma hari ini dan besok. Ya. Kita bicarakan puluhan, ratusan tahun ke depan kan gitu. Mungkin karena juga nggak diduga pemanfaatan internet ini meliputi semua aspek kehidupan kita. Semua lini kehidupan sehingga kita. negara juga harus ikut bertanggung jawab. Tapi begini Om Heru. Tapi dalam konteks kebijakan loh ya. Ya, kalau operasional janganlah. Dulu gua pernah punya pengalaman bahwa negara ini juga harus hadir dalam konteks security. Itu gua tuh dulu sampai meyakinkan pemerintah harus ada satu kegiatan dalam konteks security. Ya, security di wilayah digital, di wilayah cyber. Sampai akhirnya gue bisa meyakinkan pemerintah untuk kita dapat istilahnya peluang negara hadir gitu untuk berkecimpung dalam konteks security. Tapi ya itu tadi setelah diskusi panjang negara waktu masih sadar ya. Tapi lu nggak ngerti operasional, lu mindsetnya birokrat tuh masih susah lah. Tapi sebentar Pak, kadang-kadang ini kan operasional oke. Tapi tadi Pak Heru udah bilang memiliki, ini mungkin hati-hati. Kang Didin suka nyentil kalau soal memiliki. Kalau menjaga supaya bahwa itu berkesinambungan dan resilience, governance ya, polisinya, policy itu oke gitu. Ya, tapi kalau memiliki gimana? Biasanya enggak, itu tadi yang cerita yang di cyber security itu kan saya ikut itu. Kebetulan begini, ya jadi dalam konteks EDCT negara hadir bahkan ikut membiayai di awal, ya. Nah waktu itu tak minta, ya. Logis aja lah, negara nggak cukup profesional lah. Pola pikir birokrasi kita tuh nggak cukup punya kemampuan untuk dinamika yang sangat tinggi gitu ya. Dan itu bukan di birokrasi kita, tapi di birokrasi semua negara. Oh, semua negara juga begitu. Semua negara juga gitu. Itu disadari semua negara. Hingga akhirnya terjadi deal, ya, dibuat satu IDCRT dan semua yang ada di sana profesional. Gitu. Artinya bukan birokrat. Bukan birokrat. Ya, nggak bener lah kalau sampai birokrat. Birokrat itu
pasti lamban. Pasti lamban. Gitu. Nah, dalam konteks policy masih oke lah. Meskipun kadang-kadang juga jangan lamban-lamban amat lah gitu ya. Lamban pasti. Tapi jangan lamban amat gitu. Ya. Bahkan sekelas Amerika juga lamban kok. Iya. Gitu? Iya. Nah, cuman itu tadi operasionalnya jangan di birokrasi. Nah, karena itu sangat butuh kecepatan. Karena butuh kecepatan Ya. kecepatan bersikap, Ya. kecepatan bertindak. Wah, sekarang ini tindakan dari negara paling ujung sampai sini pun kan cepet banget kan gitu. Iya. Kalau dihandle-nya sama policy, aduh bisa telat mikir kita gitu. Nah itulah kalau dikaitkan dengan kejadian sekarang, menurut gua kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh pemerintah adalah mencoba ikut campur, ikut terlibat dalam persoalan operasional. Waduh, ini fatal ini. Di kebijakan aja, di kebijakan, tapi ya kalau umpamanya pembiayaan ya harus ikut lah, kan itu duit rakyat juga yang dipakai gitu loh. Kecuali dia udah bisa menghidupi dirinya sendiri gitu ya, baru negara ngawasin aja gitu, ngawasin sama ngatur kebijakannya, ya operasional nggak usah ikut campur. Nah ini yang dulu dilakukan ada istilahnya best practice yang pernah dilakukan lewat yang namanya ID Safety. Belakangan gue dengar lagi ID Safety tiba-tiba operasional pun diambil pemerintah. Gue bilang, aduh ini malah langkah mundur ini gitu. Ya jadi BSSN itu akhirnya. Nah ya itu, ini langkah mundur nih, langkah mundur. Nah tapi gini Om Heru, saya setuju bahwa negara itu harus ikut campur dalam hal harus hadir, harus hadir dalam hal memastikan governance itu kan ini hajat hidup orang banyak kan. Cuman persoalannya ini spesifik di pemerintahan kita gitu ya. Kalau sesuatu sumber daya itu yang semula berada di komunitas kemudian ditarik oleh pemerintah, itu kecenderungannya bukan dalam rangka untuk pelayanan publik, tapi buat itu tadi dipalakin, dipajekin. Buat majekin. Jadi malah menambah besar beban bagi kan industri. Sumber pajak makan banyak sebetulnya. Pada kenyataannya gitu. Meskipun ini dianggap kecil, kayak VoIP tadi, tetap aja dipalakin gitu. Ya kesimpulannya cuma dua, kemaruk apa bodoh. Ya kan gitu doang kok. maksud gue supaya nggak kemaruk gimana? Nah iya, gitu. Kemaruk nggak mungkin lah ya. Negara kemaruk nggak mungkin. Oknumnya yang mungkin kemaruk. Nah, bodoh negara juga nggak mungkin harusnya. Ya oknumnya yang bodoh. Jadi persoalannya di oknum. Jadi kalau begitu boleh negara hadir ikut membangun tata kelolanya, tapi nggak boleh mengeksploitasi. Bukan nggak boleh. Jangan. Apa istilahnya ya? Tidak pada tempatnya. Tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya begitu gitu. Karena pola pikir birokrasi nggak mampu sampai ke situ gitu loh ya. Tapi kalau tadi kan ngomongin memiliki akhirnya ya, jadi ke aksesnya kan ke dipalakin tadi. Tapi sebenarnya IP dan domain itu apa resource yang memang bisa dianggap dimiliki negara atau dalam konteks tata kelola iya. Tata kelola. Ya itu harus dimiliki. Cuma bedanya harus dikendalikan. Bedanya tipis ini dipajakin dan itunya kan. Ya istilahnya gini, tata kelolanya diberesin dulu. Nah kemudian secara operasional day to day ya itu ya harus yang profesional yang memang mindsetnya mindset digital gitu loh. Nah itu yang mampu berdinamika bekerja dengan super cepat tuh, karakternya digital kan gitu. Ya perubahan itu cepat banget. Membangun policy itu apalagi di Indonesia nih harus begini, lewat sana, lewat sini kan lama gitu. Nah, dalam konteks apa ntar nanti ketika itu dimiliki polisinya kemudian dipajekin proporsional aja lah ya. Bahwa masih misalnya pemerintah kalau sampai ikut-ikutan juga ngurusin duit yang cuman puluhan jutaan atau miliaran, puluhan miliar, yang nggak tahu diri lah anunya negara. Negara tuh ngomongnya ribuan triliun kok. Gitu loh ya. Masa masih ngurusin yang puluhan miliar gitu. Kan cuma dua tuh. Kalau nggak kemaruk ya bodoh gitu kan. Jadi oke, kita break sebentar. Ya. Break sebentar. Ya. Walaupun untuk sobat kompor tidak ada break ya. Tapi kita break dulu sebentar. Nanti kan di-cut aja sama. Saya cut dulu. Selesai.
Jadi Om Heru, Hmm. ini ada pertanyaan sedikit. Hmm. Dari podcast kita Hmm. yang di awal Hmm. bersama Pak Tetsuka, Hmm. ya sama Hmm. Om Tetsuka, itu beliau mengatakan ada konsen tentang keterbukaan organisasi. Nah, gitu. Nah, Om Heru kan masih di Pandi sekarang kan? Ya. Ya. Menurut Om Heru seperti apa sih konsen seperti? Apakah memang konsennya ini relevan atau sebenarnya tidak seperti itu juga? Kondisinya seperti apa? Gini,